Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Feni Aulia Anjani. Pada pembahasan materi ini, teks prosedur. Nah, temanya ini mempraktikkan secara langsung membuat minuman teh. Disimak dengan baik ya pada pembahasan materi tersebut. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini pada masuk semua atau ada yang sakit izin? Semoga lekas sembuh ya untuk yang sakit. Beraktivitas kembali. Sebelum ibu yang masuk, tadi pelajaran dengan ibu siapa? Materi tentang apa? Materinya tentang apa? Proposal. Sebelumnya ibu ada ice breaking. Kita berdiri dulu ya. Melakukan ice breaking. Jadi ikut gerakannya. Kalau yang pernah mendengarkan lagunya, sama-sama ya. Oke, bisa dimulai ya. Jadi satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, lalu jembatan panjang. Iya seperti itu. Oke. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, lalu buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, lalu buat menara Eiffel. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, lalu buat keliling-keliling. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, lalu siap berdoa. Oke, boleh kembali. Mari berdoa berdoa ya untuk ingat ketua kelasnya silakan dipimpin. Siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terus ucap salam. Ketika pelajaran akan dimulai, materi dari ibu, tolong untuk HP-nya disimpankan pada buku semua ya. Halaman 27 silakan dibuka. Oke, jadi kita akan membahas materi tentang langkah-langkah untuk melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu. Berarti kita akan membahas materi apa hari ini? Prosedur. Bu, ini toilet, Bu. Oh ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tidak teks prosedur itu apa? Lihat petunjuk, lalu langkah-langkah. Apakah ada lagi? Masih ada lagi tidak? Dan arahan.
Nah, teks prosedur ini berisi arahan ataupun langkah demi langkah untuk melakukan aktivitas ataupun mengerjakan sesuatu. Jadi misalkan sebelum kalian berangkat ke sekolah, di malam-malam untuk dipersiapkan pelajarannya terlebih dahulu agar tidak ada yang ketinggalan dan juga buku PR-nya untuk dikumpulkan. Nah, lalu misalkan setelah tidur malam, 3:30 untuk bangun tahajud, lalu 4:30 untuk sholat subuh, jam 5:30 mandi, lalu jam 6 sarapan dan menonton TV, lalu bersiap-siap dan 6:30 untuk berangkat ke sekolah. Nah, sebelumnya ini teks prosedur kita akan membahas materi dari pengertian teks prosedur, lalu ada tujuan dari teks prosedur, lalu ketiga ada struktur teks prosedur, dan yang keempat ada contoh, lalu yang kelima terakhir kaidah dari teks prosedur. Nah, untuk tujuannya ini boleh tolong dibacakan Widya. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas maupun menyelesaikan sesuatu. Teks prosedur memudahkan Teks prosedur memudahkan pembaca untuk mengetahui cara jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Widya. Oke, dari tujuan teks prosedur ini merupakan isi pokok ataupun tujuan utama dari suatu teks. Nah, misalkan ketika melihat tayangan di televisi atau dari video YouTube, Instagram maupun Google, ketika sedang melihat di tayangan televisi, pastikan chefnya ini akan memberikan tujuannya kepada pembaca ataupun melihat dari ketika ketik di YouTube. Tujuannya itu pasti kita akan mencari
prosedur ini terbagi menjadi 4, yaitu ada judul, kata pengantar, bahan dan peralatan, lalu yang keempat ini tahapan proses. Untuk Devi, boleh tolong dibacakan struktur teks prosedur? Yang pertama ada judul. Judul adalah ringkasan singkat yang menggambarkan isi pokok atau topik utama dari suatu teks. Judul pada teks prosedur adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat, menjelaskan apa yang akan dicapai hingga mengikuti prosedur. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian dari suatu teks yang berfungsi sebagai perkenalan. Kata pengantar pada teks prosedur adalah peringatan pembuka yang menyampaikan tujuan penulis teks prosedur. Itu judul saja kan ya? Sampai kata pengantar. Oh, sampai. Nah, jadi judul ini untuk ringkasan singkat agar memudahkan memahami pembaca. Tujuannya itu, nah misalkan kalau kita melihat tayangan di televisi, melihat seperti chef, itu kan akan sebelumnya temanya itu akan dijelaskan dulu. Kita ingin memasak sayur bayam, tidak mungkin pastinya chefnya itu secara langsung cara memasaknya pasti akan ada temanya agar pembaca ini tidak bingung masak apa gitu. Kecuali misalkan melihat tayangan televisi dari chef ini ketika sudah di pertengahan. Nah, lalu ketika sudah selesai masakannya, sudah matang, barulah untuk tahu kalau masak sayur bayam. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, dari kata pengantar ini berbagai suatu teks yang berfungsi untuk perkenalan. Jadi sebelumnya, kalau temanya kita mengetik di YouTube, melihat dari YouTube, kalau kita untuk membuat donat, pasti kan videonya munculnya itu video buat donat semua. Tidak mungkin ada sayur sop, bakso, lalu tahu isi. Jadi kan sesuai ya, seperti itu. Nah, lalu dari struktur teks prosedur ini boleh tolong dilanjutkan. Bu, ada yang tidur, Bu. Setelah kata pengantar apa lagi? Bahan dan peralatan. Jadi bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang digunakan dalam proses produksi, rangkaian instruksi yang harus diikuti secara berurutan.
untuk mencari-carinya lagi ketika sudah di-tag videonya. Bahannya pun yang mudah, yang untuk dicari seperti ada di warung, dan peralatannya pun yang ada di rumah, yang sudah tersedia di rumah. Kalau misalkan melihat dari YouTube, pastikan ada saja bahannya pun dan peralatannya yang berbeda. Jadi cari yang mudah yang sudah tersedia, jangan cari yang tidak ada di rumah. Nah, dari bahan peralatan ini jadi agar masakannya menjadi enak dan lezat. Tidak nanti kan kita membuat donat, tapi resepnya itu untuk membuat es krim. Jadi kan kalau itu pasti rasanya akan menjadi es krim. Lalu yang keempat ada apa yang terakhir? Tahapan proses atau bentuknya. Tahapan proses dan proses itu apa? Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir. Struktur teks prosedur yang berurutan seperti ini bertujuan agar pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh melewat atau istilah. Terkadang mencakup juga tambahan atau langkah-langkah pengulangan masalah yang mungkin terjadi. Nah, jadi tahapan proses ini dari struktur teks prosedur yang terakhir itu untuk dituliskan secara jelas. Jadi tahapan prosesnya itu akan ada ditayangkan gitu ketika melihat di tayangan televisi ataupun di YouTube. Jadi kalau misalkan pastinya kan kalau di tayangan televisi itu di save itu acara save apakah sudah disiapkan untuk alat tulisnya, lalu didengarkan dengan baik. Jadi agar tidak ada yang tertinggal. Misalnya sudah benar dari save-nya ini mengarahkannya, tapi ada yang kelewat saat mencicipi masakannya, jadi asin atau ambar gitu. Jadi ada yang ketinggalan, ada yang kelewat, tidak diberikan garam. Dan takarannya pun kalau misalnya ini sesuai selera dari kalian. Kalau soal takaran itu dibebaskan, tapi untuk bahannya pastikan diberikan dengan yang benar sesuai apa yang akan dibuat oleh di videonya atau di save-nya, di tayangan televisinya. Sebelumnya sampai pembahasan struktur teks prosedur ini apakah sudah dipahami, sudah ada yang mengerti belum? Ya, ibu membawa contohnya. Ada yang ingin maju atau ibu tunjuk? Oke, ibu minta Revi boleh tolong maju untuk ibu membawa contohnya. Maju, Rep. Contohnya itu membuat minuman teh jeruk. Di sini aja. Jadi mempraktekkan gitu. Lima. Sebelumnya perhatikan
perhatikan ya, temannya ini sedang ingin mempraktikkan menjadi textbook. Siapa tahu dari kalian ada yang berbeda. Gula pasirnya mungkin diganti dengan gula merah, jadi makin manis. Iya, perempuan itu kan memang cantik dan manis ya. Kalau ganteng baru dipertanyakan, itu laki-laki. Oke. Jadi akan dipraktikkan oleh teman kalian. Revi satu persatu dulu ya, bahannya itu ada apa saja. Kalau sudah disebutkan semua, baru langkah-langkahnya, cara membuatnya. Jadi tidak mungkin kan diam saja gitu, cara membuat aja, tapi tidak ada penjelasan arahannya. Oke, boleh silakan Revi. Yang pertama itu ada bahan dan alat. Bahan dan alatnya ada teh celup atau daun teh, air panas, gula opsional, gelas dan cangkir, sendok, terus langkah-langkahnya itu ada rebus air hingga mendidih. Rebus air hingga mendidih, tuangkan air ke dalam cangkir. Masukin teh celup atau daun teh. Waktunya 3 menit lagi. Oke. Terus habis itu biarkan selama 3 menit. Perhatikan ya. Aduk gila. Iya deh. Kelipu. Bentar, katanya mau. Bahkan haus katanya. Jadi sebentar itu ada something. Terima kasih Revi. Nah, Revi kita membuat Masih runding. tehnya pertama-tama airnya dulu, baru teh celupnya, lalu gulanya. Jadi kan tahapannya itu prosesnya berbeda, tapi bahannya memang sama, teh celup juga gitu, ada gulanya. Kalau ibu itu gulanya dulu, tidak terlalu manis, lalu kemudian tehnya, lalu air panasnya. Oke, untuk kesimpulan ibu minta satu orang dari teman-teman untuk menyimpulkan dari materi teks prosedur ini. Ibu minta untuk Marlina boleh untuk maju dibaca dulu. Dan bawa buku. Tadi mendengarkan tidak? Teks prosedur adalah sebuah langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Oke, betul. Sebentar ya, Marlina. Belum. Iya. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan dari Ibu. Kesimpulan dari teks prosedur ini dihasilkan secara tulisan yang berurutan hingga dari awal hingga akhir agar jelas tujuannya ke pembaca. Itu saja penjelasan pembahasan materi pada hari ini dengan Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan semangat selalu untuk belajarnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena Ibu pun masih terus belajar, sama seperti kalian saling belajar. Wassalamualaikum